wabarakatuh. Halo AAPP, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan serta kemudahan dalam belajar ya. Amin. Perkenalkan, nama Miss Soiha Triandari, tapi kalian bisa memanggil Miss Ola. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Topiknya adalah tentang mobilitas sosial. Sebelum mulai belajar, mari ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan membahas mobilitas sosial. Apa sih mobilitas sosial itu? Mobilitas sosial itu berasal dari kata Latin, yaitu mobilis. Artinya dapat dipindahkan atau ada pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sosial itu bisa diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang, seperti video berikut. Wah, ramai sekali ya orangnya. Menurut kamu, penduduk ini mau kemana ya? Nah, ini yang dinamakan mobilitas sosial, yaitu perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan tertentu, contohnya seperti bekerja, sekolah, dan lain-lain. Kemudian, mobilitas sosial itu ada bentuk-bentuknya. Apa saja ya bentuknya? Ya, betul. Ada mobilitas vertikal, mobilitas horizontal, dan mobilitas lateral. Yang pertama, bentuk mobilitas vertikal yaitu perpindahan status derajat seseorang yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi yaitu social climbing maupun ke tingkat yang lebih rendah yaitu social sinking. Jadi, perpindahan status seseorang bisa naik ataupun turun. Apakah kalian pernah mendengar social climber atau panjat sosial? Karena ada peningkatan status atau kedudukan seseorang maupun sekelompok orang berstatus sosial yang lebih tinggi. Contohnya seperti supir angkot menjadi insinyur, tukang kayu menjadi presiden. Social sinking atau yang turun yaitu adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang ke tempat yang lebih rendah. Contohnya seperti seorang manajer menjadi pemulung atau sekelompok orang yang mempunyai jabatan tinggi karena korupsi dan melakukan pelanggaran, akhirnya ia diberi hukuman dan dipecat dari jabatannya. Yang kedua, mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang yang tidak mempengaruhi derajatnya. Contohnya, seperti seorang kepala sekolah di Jakarta dipindah tugaskan ke Bandung, tapi jabatannya masih sama dengan kepala sekolah meskipun ia berpindah tempat kerja dari Jakarta ke Bandung. Atau seorang manajer di perusahaan teh hijau pindah tempat bekerja di perusahaan makanan ringan, tapi jabatannya masih sama yaitu seorang manajer. Yang ketiga, mobilitas lateral. Mobilitas lateral berkaitan dengan wilayah. Perpindahan seseorang dari satu wilayah ke wilayah lain, seperti urbanisasi dan transmigrasi. Contohnya, seperti sekelompok petani dari Garut merantau kerja ke Jakarta karena ingin mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Atau seorang tentara beserta keluarganya yang tinggal di Jawa Tengah pindah ditugaskan ke Cimahi, kemudian tempat tinggalnya pun pindah ke Cimahi. Mungkin kalian bertanya, mengapa terjadi mobilitas sosial ya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bahas tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Di dalam mobilitas sosial ada faktor struktural, yaitu pencapaian derajat seseorang ke derajat yang lebih tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan didasarkan pada keturunan, tetapi kemampuan dan usaha. Contoh, tokoh Indonesia seperti Bapak Hairul Tanjung, anak singkong seorang pedagang serabutan yang berhasil menjadi CEO, orang terkaya ke-6 di Indonesia. Pada 2010 menjadi Menteri Perekonomian
individu, yaitu setiap individu atau manusia memiliki perbedaan dalam hal sikap dan pengetahuan, serta keterampilan. Seperti dua orang anak kembar yang dilahirkan secara bersamaan, belum tentu kesukaan dan hobinya itu sama. Maka faktor individu itu menentukan manusia akan mencapai mobilitas naik atau turun. Faktor sosial yaitu setiap orang dilahirkan dalam status sosial sesuai yang dimiliki oleh orang tuanya. Ada yang berkecukupan, ada yang lebih dari cukup, ada pun yang kurang dari cukup. Maka ketidakpuasan status sosial itu akan mendorong manusia untuk terus berjuang mencapai derajat yang lebih tinggi. Faktor ekonomi yaitu keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan sekelompok melakukan mobilitas sosial. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung dapat lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Faktor politik yaitu kondisi dengan negara yang aman dan damai dapat menjalankan roda mobilitas dengan baik. Jika terjadinya perang antar suku, daerah ataupun negara, pasti tidak akan melakukan mobilitas sosial dengan baik, seperti negara atau wilayah yang berperang. Tadi kita sudah membahas tentang pendorong mobilitas sosial. Mari kita bahas tentang faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, faktor ekonomi. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Yang terakhir ada faktor penghambat diskriminasi, adalah perbedaan perlakuan seperti suku, ras, agama, dan golongan. Di dalam agama Islam juga membahas mengenai mobilitas, di mana dalam ajaran Islam mobilitas itu sama dengan kata hijrah, yang artinya berpindah kepada sesuatu yang lebih baik. Di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tinjauan Islam terhadap mobilitas sosial begitu banyak dalam ayat-ayat Al-Quran, yang mana secara tegas memotivasi orang-orang beriman agar berjuang dalam berusaha dan memperbaiki nasib. Kalau perlu, pindah lokasi mencari tempat kehidupan yang lebih baik, lebih kondusif, jangan terpaku hanya pada satu tempat saja. Baik AATT semua, itulah materi yang bisa disampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan kepada kehidupan kita. Saya Hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.